Mari kita bahas materinya. Di sini pengujian sistem yang pertama yaitu di halaman login. Ada beberapa poin testing yang akan saya uji. Yang pertama ada sign in dengan data valid. Adapun luaran yang diharapkan yaitu username dan password sesuai dengan validasi dan berhasil. Di sini valid. Karena jika saya memasukkan email dan password, maka di sini akan berhasil login dan masuk ke sistemnya. Yang kedua, sign in dengan data tidak valid. Luaran yang diharapkan yaitu username dan password tidak sesuai dengan validasi dan gagal. Dan di sini iya valid. Karena jika saya memasukkan username dan password yang tidak sesuai, maka tidak akan berhasil login. Yang ketiga yaitu ada poin lupa password. Luaran yang diharapkan yaitu dengan memasukkan npm dan melakukan reset password melalui email. Dan di sini tidak valid. Yang keempat yaitu ganti password. Luaran yang diharapkan memasukkan password lama dan password baru. Dan hasilnya iya valid. Di sini jika saya ingin mengganti password, saya harus login dan di situ bisa nanti untuk ganti password yang baru. Poin yang terakhir yaitu ada logout. Luaran yang diharapkan yaitu keluar dari sistem absensi karyawan. Dan di sini hasilnya iya valid. Jika saya logout, maka dia juga akan berhasil keluar dari sistem absensinya. Baik, saya akan coba memasukkan email. Login sukses. Nah, ini udah berhasil login. Selanjutnya, pengujian sistem yang kedua, yaitu halaman dashboard. Ada beberapa poin testing di sini, ada 9. Yang pertama itu ada akses menu welcome. Luaran yang diharapkan dapat mengubah profil dan ganti password. Hasilnya valid. Yang kedua, akses menu karyawan, terdapat informasi lengkap mengenai data karyawan. Hasilnya juga valid. Nanti kita akan coba ya satu persatu. Yang ketiga yaitu akses menu jabatan, terdapat informasi mengenai jabatan karyawan. Hasilnya iya valid. Yang keempat, akses menu lokasi, terdapat informasi mengenai lokasi penempatan karyawan. Hasilnya juga valid. Yang kelima, akses menu shift, terdapat informasi penetapan jam kerja karyawan. Hasilnya iya valid. Poin yang keenam yaitu akses menu ambil QR code, akan muncul informasi QR code karyawan. Iya, hasilnya valid. Poin yang ketujuh ada akses menu scan QR code, yaitu dialihkan ke bagian scan QR code untuk absensi karyawan. Yang kedelapan, akses menu data absensi, terdapat informasi mengenai history dan rekap absensi. Hasilnya iya valid. Poin yang terakhir, akses menu setting, tersedia informasi mengenai data user atau pengguna yang dapat mengakses aplikasi absen karyawan. Mari kita coba satu persatu. Oke.
sini kita dapat mengubah profil dan ganti password. Misalkan kita ubah dengan nama di sini Yuna Fitriani dan manajer. Dan ini berhasil diubah Yuna Fitriani. Selanjutnya akses menu karyawan. Di sini juga bisa mengakses menu karyawan, bisa tambah baru. Nah, terdapat nama Andika. Yang ketiga yaitu akses menu jabatan. Di sini bisa melihat jabatan karyawan. Ini ada beberapa data karyawan. Juga bisa menambahkan lagi, misalkan nama jabatannya manajer. Bisa. Menghapus juga bisa. Berhasil. Selanjutnya masuk ke lokasi. Di sini juga ada menu lokasi. Bisa ditambah baru juga. Bisa dihapus juga. Selanjutnya data shift. Bisa dilihat. Bisa diedit juga namanya. Dan bisa ditambah baru juga. Tambah lagi satu. Dan bisa di-delete kembali. Berhasil. Setelah itu masuk ke poin ke-6 yaitu ambil QR code. Di sini kita bisa menginput nama karyawan. Misalkan Mario. Submit. Nah, di sini muncul nama jabatan, nama karyawan, shift penempatan. Kita cari lagi yang lain. Ini muncul juga QR code-nya. Oke, kita kembali ke poin 7 yaitu scan QR code. Di sini kita bisa scan QR code. Nantinya ini karena kamera nyala ya, lagi video jadi nggak bisa akses juga, tapi ini bisa diakses nanti jika QR code nama karyawan tadi
dimunculkan di sini, maka dia akan berhasil untuk absensinya. Dan selanjutnya ke akses menu data absensi. Nah, di sini ada histori absensi dan juga rekap absensi. Ini rekap absensi. Nanti di sini kita bahas di pengujian sistem selanjutnya ya, yang histori dan rekap. Di sini kita bisa melihat data-data absensi karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin setting. Di sini juga ada menu manajemen, user manajemen. Ini oke. Selanjutnya kita ke pengujian yang ketiga, yaitu menu data absensi. Nah, di sini kita akan bahas histori dan rekap absensi yang tadi. Di sini ada beberapa poin juga yang akan dibahas. Yang di dalam menu histori absensi itu ada lokasi 1 dan lokasi 2. Di lokasi 1 dan di lokasi 2 ini, keluaran yang diharapkan yaitu muncul status kehadiran karyawan di lokasi, misalkan seperti tanggal, jam masuk atau jam keluar, dan juga keterangan. Selanjutnya di menu rekap absensi. Jika kita mengklik menu absensi, maka luaran yang diharapkan yaitu untuk memunculkan hasil rekapitulasi data absensi karyawan. Hasilnya nanti juga bisa di-print. Di sini nanti akan dialihkan ke halaman file rekap absensi berupa PDF yang siap untuk dicetak. Yang keempat juga ada menu laporan. Ketika kita mengklik menu laporan ini, maka akan menampilkan hasil laporan data absensi karyawan. Dia juga ada hasil printnya nanti. Jika diklik, langsung dialihkan ke halaman file data laporan berupa file PDF yang siap dicetak juga. Nah, ini poin-poin ini hasilnya semuanya iya, valid. Mari kita tes satu persatu. Kita masuk ke data absensi, histori absensi. Nah, ini ada beberapa lokasi ya, lokasi 2 dan lokasi 1. Mari kita cek terlebih dahulu di lokasi 2. Nah, ini ada nama-nama yang berhasil melakukan absensi. Nah, ini juga lengkap ya keterangannya. Ada tanggalnya, ada jam masuknya, jam keluar, kehadirannya hadir, dia pulang di jam berapa. Oke. Dan selanjutnya yang di rekap absensi. Di sini sama, ada lokasi 1, ada lokasi 2. Nah, ini merupakan rekap absensi karyawan di lokasi 1. Misalkan dari tanggal, kita bisa cek di sini, misalkan dari tanggal 1 Desember 2022 sampai tanggal 1 misalnya Januari 2023. Langsung saja kita cari. Nah, ini yang rekap absensi karyawan yang hadir. Ini ada 2 orang, yaitu Mario dan Alia. Di sini juga hasilnya bisa kita langsung print. Ini langsung dialihkan ke halaman PDF itu ya. Ini bisa di print, langsung diklik print aja nanti. Nah, di sini juga ada laporannya. Nih, ada laporannya juga, dan ini juga bisa langsung di print. Tuh, data laporan karyawan. Begitupun dengan lokasi 2 ya, sama. Kita juga bisa ngecek di sini, misal dari tanggal 1 Desember 2022 sama tanggal 1 Januari 2023.
Nah, terdapat dua juga nih. Ada Larasati dan Muhammad Danish. Bisa langsung di print juga. Oke. Dan ada data laporannya juga, bisa di print juga ini. Sudah selesai untuk materi pengujiannya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.